Assalamualaikum sahabat wisata Khalifah. Coba Anda bayangkan sebuah negeri di mana cahaya ilmu pengetahuan menyinari dunia, di mana masjid berdiri megah berdampingan dengan taman yang mengalirkan air sejernih kristal, dan di mana para ilmuwan menulis kitab yang kelak mengubah peradaban Eropa. Negeri itu bukan di Timur Tengah, melainkan di Eropa sendiri. Namun, bagaimana mungkin sebuah peradaban yang begitu gemilang bisa hilang begitu saja, nyaris tanpa jejak? Bagaimana kota yang dulu menjadi pusat ilmu dunia berubah menjadi halaman buku sejarah yang berdebu? Inilah kisah 700 tahun kejayaan Islam di Andalusia, dari lahirnya sebuah kekuatan yang menaklukkan benua, hingga kejatuhannya yang menyisakan pelajaran abadi. Sebuah kisah yang akan membawa Anda menelusuri lorong waktu, dari Granada yang memukau hingga Cordoba yang legendaris. Tahun 711 Masehi, Laut Mediterania dipenuhi kapal-kapal perang. Di atasnya, seorang panglima bernama Tariq bin Ziyad berdiri tegak menatap daratan yang akan mengubah sejarah, semenanjung Iberia. Saat kakinya menginjak pantai, ia mengucapkan kata-kata yang membakar semangat pasukannya, lalu memerintahkan sesuatu yang tak pernah dilupakan, membakar kapal-kapal mereka. Kata-katanya itu tercatat dalam sejarah dan tetap terkenal sampai saat ini. Di hadapan kita ada musuh, di belakang kita hanya laut. Pilihan kita hanyalah maju atau mati. Dengan strategi brilian, pasukan Muslim menaklukkan wilayah demi wilayah. Dalam waktu singkat, kota-kota besar seperti Toledo dan Sevilla jatuh ke tangan mereka. Dan ketika dinasti Umayyah mendirikan pusat pemerintahan di Cordoba, lahirlah sebuah peradaban yang tak tertandingi. Cordoba menjadi jantung Andalusia. Jalan-jalannya diterangi lampu minyak beratus tahun sebelum kota-kota Eropa mengenal penerangan malam. Perpustakaannya menyimpan ratusan ribu manuskrip. Di sini, dokter, filsuf, dan arsitek menghasilkan karya yang kelak menginspirasi dunia. Nama-nama seperti Ibnu Rushd dan Al-Zahrawi bukan hanya milik umat Islam, mereka menjadi warisan peradaban manusia. Namun, di balik cahaya, perlahan muncul bayang-bayang. Persatuan mulai retak. Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing, dikenal sebagai Muluk al-Thawaif. Perpecahan ini menjadi celah bagi kerajaan-kerajaan Kristen di utara untuk maju menyerang. Satu persatu kota Muslim jatuh. Toledo direbut pada tahun 1085. Pertempuran demi pertempuran menggerus kekuatan Andalusia. Walau sempat bangkit lewat bantuan dinasti Almoravid dan Almohad dari Afrika Utara, nyala kejayaan itu tak bertahan lama. Abad demi abad, wilayah Muslim di Spanyol semakin mengecil, hingga akhirnya hanya tersisa satu benteng terakhir, Granada. Di bawah dinasti Nasrid, Granada bertahan lebih dari 2 abad, menjadi mutiara terakhir Islam di Eropa Barat. Alhambra berdiri megah sebagai simbol keindahan dan kekuatan yang tersisa. Tapi pada 2 Januari 1492, bendera Islam di Alhambra diturunkan. Sultan Abu Abdillah Muhammad XII, yang di barat dikenal sebagai Boabdil, menyerahkan kunci kota kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Tangis perpisahan sang sultan di Bukit Tangisan masih menjadi legenda. Saat itu, 700 tahun kejayaan Islam di Andalusia berakhir. Namun kisah ini belum benar-benar usai. Jejaknya masih tertinggal di batu-batu masjid yang kini menjadi katedral, di kanal-kanal air yang masih mengalir di taman kota, dan dalam kata-kata bahasa Spanyol yang berasal dari Arab. Warisan ini menunggu untuk ditemukan dan dipelajari kembali. Kejayaan Islam di Andalusia bukan sekadar kisah masa lalu. Ia adalah cermin memperlihatkan betapa ilmu, seni, dan persatuan dapat mengangkat sebuah bangsa, dan betapa mudahnya semua itu runtuh ketika persatuan memudar. Jejaknya masih membisikkan cerita di lorong-lorong Granada, di kubah megah Cordoba, dan di taman-taman yang diciptakan untuk mencerminkan surga. Tapi apa yang sebenarnya tersisa hari ini? Dan bagaimana jejak itu bisa kita temui, sentuh, dan rasakan sendiri? Pada episode kedua nanti, kita akan menelusuri jejak emas Islam di Spanyol,
masjid, istana, dan kota bersejarah yang masih berdiri menunggu untuk menceritakan rahasianya. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar Anda tidak melewatkan kelanjutan perjalanan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.